penyaringan, manipulasi informasi agar lebih menyenangkan bagi si penerima, dan emosi, sikap yang tidak acuh dan proses pemikiran objektif serta pergantian penilaian perasaan ketika menerjemahkan pesan. Kemudian kebanjiran informasi yang diolah melebihi kapasitas pemrosesan. Dan perilaku defensif, ketika terancam akan bereaksi dengan cara mengurangi kemampuan untuk saling pengertian. Lalu bahasa, maksud yang berbeda, di mana pengirim menggunakan kata-kata yang dapat menyebabkan salah arti suatu pesan. Kemudian budaya nasional, budaya mempengaruhi bentuk, formalitas, keterbukaan, pola, dan penggunaan informasi dalam komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Konsep Diri dan Dimensi Komunikasi Antar Pribadi yang diampu oleh Bapak Ahmad Sugianto, MPD. Anggota kelompok 8 ada Isnina Uliasari dan saya sendiri Nadia Prameswarsati. Yang pertama, ada pengertian konsep diri. Konsep diri adalah pemahaman tentang diri sendiri yang timbul akibat interaksi dengan orang lain. Konsep diri merupakan sesuatu yang dirasakan dan dipikirkan oleh seorang individu berkaitan dengan dirinya sendiri sebagai hasil interaksi dengan lingkungannya, yang meliputi fisik, psikis, sosial, aspirasi, dan emosional. Konsep diri merupakan sesuatu yang dapat dirasakan dan dipikirkan oleh seorang individu. Komponen dari konsep diri yaitu komponen kognitif dan komponen afektif. Next. Yang kedua ada dimensi konsep diri. Dimensi konsep diri memiliki 3 dimensi, yaitu 1. Pengetahuan mengenai apa yang individu ketahui mengenai dirinya. Cara individu memandang diri mempunyai dampak yang penting pada aspek psikologisnya. Hal itu berkaitan erat dengan kepribadian. Individu yang stabil, realistis, dan konsisten terhadap gambaran dirinya akan memperlihatkan kemampuan mantap terhadap realisasi yang akan memacu sukses di dalam kehidupan. Yang kedua, pengharapan. Pengharapan dapat dikatakan sebagai diri ideal. Setiap harapan dapat membangkitkan kekuatan yang mendorong untuk mencapai harapan tersebut di masa depan. Pengharapan tentang diri kita tidak terlepas dari kemungkinan kita menjadi apa di masa yang akan datang. Namun, diri ideal hendaknya ditetapkan tidak terlalu tinggi, tapi masih lebih tinggi dari kemampuan agar tetap menjadi pendorong dan masih dapat dicapai. Yang ketiga, penilaian. Penilaian menyangkut unsur evaluasi, seberapa besar kita menyukai diri sendiri. Semakin besar ketidaksesuaian antara gambaran diri tentang diri kita yang ideal dan aktual, maka akan semakin rendah harga diri kita. Next. Yang ketiga ada faktor yang mempengaruhi konsep diri. Gunarsa dalam bukunya menyebutkan bahwa selain faktor lingkungan, faktor spesifik yang dapat mempengaruhi konsep diri adalah 1. Jenis kelamin. Jenis kelamin dalam keluarga, lingkungan sekolah, maupun dalam lingkungan masyarakat yang luas akan berkembang bermacam-macam tuntutan peran yang berbeda-beda berdasarkan jenis kelamin seperti biologis, lingkungan, keluarga, dan kebudayaan. Yang kedua, harapan-harapan. Peranan yang penting dalam menentukan harapan-harapan apa yang dipunyai oleh seorang remaja terhadap dirinya. Hal itu merupakan pencerminan dari harapan-harapan orang lain terhadap dirinya. Yang ketiga, suku bangsa. Dalam suatu masyarakat, terdapat suatu kelompok suku bangsa tertentu yang dapat dikatakan tergolong dalam kaum minoritas. Yang keempat, nama dan pakaian. Nama dan pakaian mempunyai pengaruh yang cukup penting dalam perkembangan konsep diri seorang remaja. Nama atau panggilan tertentu membesar-besarkan kelemahan dalam diri seseorang dapat mempunyai pengaruh yang negatif terhadap perkembangan konsep diri remaja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada yang keempat, jenis-jenis konsep diri terbagi menjadi 2, yaitu konsep diri positif. Konsep diri yang positif menunjukkan adanya penerimaan diri, di mana individu dengan konsep diri positif mengenal dirinya dengan baik.
Konsep diri positif bersifat stabil dan bervariasi. Individu yang memiliki konsep diri positif akan memahami dan menerima beberapa kenyataan tentang dirinya sendiri, sehingga evaluasi terhadap dirinya sendiri menjadi positif dan dapat menerima dirinya apa adanya. Individu yang mempunyai konsep diri positif akan merancang tujuan-tujuan yang sesuai dengan realitas, yaitu tujuan yang memiliki kemungkinan besar untuk dapat dicapai, mampu menghadapi kehidupan di depannya, serta menganggap bahwa hidup adalah suatu proses penemuan. Yang kedua, konsep diri negatif. Konsep diri negatif terbagi menjadi dua tipe, yaitu yang pertama, pandangan individu terhadap dirinya sendiri benar-benar tidak teratur, tidak memiliki perasaan, kestabilan, dan keutuhan diri. Individu yang tidak paham dengan dirinya, kekuatan dan kelemahannya yang ada dalam kehidupannya. Yang kedua, pandangan terhadap dirinya sendiri terlalu stabil dan teratur. Hal ini dapat terjadi karena individu dididik dengan cara yang keras, sehingga menciptakan citra diri yang tidak mengizinkan adanya penyimpangan. Yang kelima, pengertian komunikasi antar pribadi. Komunikasi merupakan suatu hal yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia. Bahkan komunikasi telah menjadi suatu fenomena bagi terbentuknya suatu masyarakat atau komunitas yang terintegrasi oleh informasi, di mana masing-masing individu dalam masyarakat itu saling berbagi informasi untuk mencapai tujuan bersama. Secara sederhana, komunikasi dapat terjadi apabila ada kesamaan antara penyampai pesan dan orang yang menerima pesan. Komunikasi antar pribadi merupakan komunikasi yang dilakukan oleh dua orang subjek atau pelaku komunikasi, yakni antara komunikator dan komunikan. Komunikasi antar pribadi sebagai sebuah interaksi tatap muka secara verbal dan non-verbal antara individu yang satu dengan individu yang lain. Pesan terjadi dari dua arah secara aktif serta saling mempengaruhi dan mengubah satu sama lain. Yang keenam, dimensi komunikasi antar pribadi. Dalam komunikasi antar pribadi atau interpersonal ada beberapa dimensi yang mempengaruhi. Komunikasi antar pribadi yang efektif harus memenuhi kelima dimensi sebagai berikut. Yang pertama, keterbukaan. Sikap terbuka memiliki dampak besar dalam menumbuhkan komunikasi yang efektif. Untuk menunjukkan kualitas keterbukaan dari komunikasi interpersonal, ini terdapat dua aspek, yakni aspek keinginan untuk terbuka bagi setiap individu yang berinteraksi dengan orang lain dan keinginan untuk menanggapi secara jujur semua stimulasi yang datang kepadanya. Yang kedua, sikap positif atau faktor percaya merupakan bagian yang penting. Jika seseorang mempunyai perasaan bahwa dirinya tidak akan dirugikan, tidak akan dikhianati, maka orang itu akan lebih mudah membuka dirinya. Sikap positif berarti mempercayai seseorang untuk melakukan aktivitasnya tanpa terus-menerus dipantau atau berusaha mencontoh perilaku positif. Yang ketiga, empati. Empati adalah kemampuan untuk memahami perasaan dan pikiran orang lain, kemampuan untuk melihat dunia dari sudut pandang orang lain, atau kemampuan menghayati dan merasakan perasaan orang lain baik secara emosional maupun intelektual. Yang keempat, sikap mendukung atau suportif adalah sikap saling mendukung dengan tujuan untuk dapat menciptakan kedua pesan dengan benar. Dalam berkomunikasi, seseorang dapat menunjukkan sikap menyanggupi untuk mendengar perkataan setiap anggota yang sedang berbicara. Yang kelima, equality atau kesamaan dan kesetaraan. Komunikasi antar pribadi atau interpersonal akan lebih efektif jika orang-orang berkomunikasi di dalam suasana kesamaan. Kesamaan tersebut diantaranya adalah kesamaan-kesamaan kepribadian ataupun kedudukan antara pembicara dan pendengar. Yang ketujuh, peranan komunikasi antar pribadi.
Beberapa peranan yang disumbangkan oleh komunikasi antar pribadi dalam rangka menciptakan kebahagiaan hidup manusia, yakni pertama, komunikasi antar pribadi membantu perkembangan intelektual dan sosial. Yang kedua, saat berkomunikasi, kita dapat mengetahui siapa diri kita sebenarnya. Yang ketiga, kesehatan mental kita juga ditentukan oleh kualitas komunikasi atau hubungan kita dengan orang lain, terlebih orang-orang yang berpengaruh dalam hidup kita. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.